antisipasi yang cukup baik sepertinya Opung Wawa. Ya. Karena sangat-sangat sulit mungkin ya kalau misalnya dari seorang Wise itu menggunakan Barat dari jungle. Iya. That's why jadi dia tukar posisinya Edward untuk head to head dengan seorang alien dan Beatrix akan di tangan dari seorang Oheb untuk melakukan poking damage juga di early-nya untuk seorang Clean. So dari 10 draft pick kali ini aku nggak tahu kenapa BDL betul bagus banget dari segi ngedraft dan ngebandnya kali ini. Gimana Om Wawa? Kalau gue lebih takut ke arah Beatrix ya sebagai last pick. Tadi Beatrix tadi kita udah mention bisa berhadapan dengan Clean juga, tapi dengan adanya Fanny jungler di sini kita harus cari tahu dulu sih bagaimana progres dari Fanny-nya sendiri, apakah bisa dapetin first blood-nya untuk Blacklist. Hal itu sangat dibutuhkan. Mereka punya Selena, mereka punya Fanny. Paranoid jadi jungler. Info Opung Wawa Bude Monster, ini ada informasi dari Muzaki Jamorama. Paranoid Battle top global Fanny. Oh lala. Wow, langsung kita lihat akan seperti apa permainan dari seorang Paranoid Battle kali ini. Ternyata bertukar posisi Farway, tidak lagi menjadi jungler untuk kali ini Bude Monster. Ya ini sangat-sangat fleksibel juga dari tim Battle. Paranoid berada di jungle tapi di area tengahnya udah langsung Rusalin maju ke area depan. Sangat low dan Fanny muncul. Paranoid geser kanan geser kiri dengan steel cable-nya, tapi sayangnya belum mendapatkan poin ke apapun, tapi menarik banyak sekali hero dari Blacklist International untuk masuk ke area tengahnya. Oke, memang saat fight depan sana Edward bakal sampai harus turun gunung, tapi di sana ada Wise bersama dengan kawan-kawanannya Alien. Retribution harus digunakan oleh seorang Wise dan Alien mengganggu di depan sana ada seorang Paranoid. Lihat digesek begitu saja. Wise langsung terkejut terheran-heran memilih untuk mundur. Mundur rusuh banget dari awal. Kita udah ngelihat pergerakan dari Battle. Memang mereka harus memainkan pola permainan pressure early, dan itu mereka lakukan. Blacklist International merespon dengan sangat baik. Mereka bisa untuk mendefense, mengkontes, bahkan tengahnya ini kayak Farway udah mengeluarkan banyak banget Abyssal Arrow, memberikan pressure. Cuma Blacklist International refleksnya bagus banget sih, kayak oke, mereka selalu bisa menghindari apapun yang dikeluarkan oleh Farway. Nyaman ya, nyaman sekali kita lihat ya. Emang posisinya lebih terlihat dengan jelas, bisa kita bilang. Permainan dari Edward di atas sana bahkan terkena damage yang cukup banyak. Dia harus pulang terlebih dahulu. Ingat Bude Monster, di sini dari offlanernya mereka dipukul mundur dan bakal gold outer shieldnya hampir dimakan setengah, membuat goldnya dikejar. Ini Turtle by Samsung Galaxy A52s sudah muncul, dimana ini akan menjadi perebutan juga dari tim Blacklist International dan juga tim Battle. Mereka langsung merespon, mereka berotasi mendekati Turtle yang muncul. Yes, Turtle bakal coba diambil satu buah lele, kena trap seorang YB dan bahkan dihilangkan perflot. Rafaelanya bahkan hilang. Haji di sana harus mundur terlebih dahulu. Word manipulation tidak bisa dibuka, tapi lihat Alien udah ngebuka terlebih dahulu. Bedel di sini udah mulai mengamuk. 1 poin utama dari Blacklist International sudah diamankan, dan bahkan Paranoid sudah berada di arah 1 buah mid lane, mencoba mendapatkan Haji. Haji hilang begitu saja dan Paranoid balik lagi. Dia punya retribution untuk kali ini dan bakal diamankan tanpa ada kontes harusnya. Edward hanya bisa mengganggu sedikit, tapi Battle bermain dengan sangat apik di early game. Tapi yang boleh kita lihat adalah sekarang rotasinya di area tengah. Oh My Venice dalam pressure yang sangat besar, 1 hit terakhir kemakankah? Enggak, dan Oh My Venice masih bisa selamat. Kembali recall pulang, dan teman-teman dari Blacklist International menahan di area tengah. Dia menyambut Abyssal Arrow yang dikeluarkan oleh tim Battle. Sekarang Paranoid muncul ke area samping pula, mengejar Wise, nggak mau dilepasin. Di pressure terus, steel cable dikeluarkan ke kanan ke kiri. Sang Seng Song udah pindah lagi ke area top lane. Wow, ngeri banget kabel dari seorang Paranoid. Dan bahkan di sana dari Wise benar-benar diganggu abis-abisan jungle-nya. Bakal coba di reset kembali, dikasih waktu yang banyak. Dan di sini dari Alien pun membuat Edward tidak bisa terlalu banyak untuk memberikan sedikit damage. Tapi lihat di arah bottom lane langsung bakal coba dipaksa. Dan ini dia fun fake di mana Paranoid adalah top global Fanny di season 11. Dan Nubkin waktu itu hanya menjadi top 6 global Fanny. Jadi lihat, kita tahu Nubkin udah sejago apa. Dan untuk kali ini Fanny dari Paranoid kita bakal langsung saksikan Bude Monster. Itu dia fun fact by Snack Video. Dan ini serem sih. Cuma dari Blacklist International, mereka seharusnya tahu dong jawaban dari Fanny itu adalah untuk ngegangguin Purple-nya. Tadi dibebasin terus-terusan di area top lane, dilahap, Detonas welcome, dilepeh. Ya. Aliennya mencoba untuk mundur saja, sedangkan Edward hanya mengganggu Alien di area top lane. Gak akan terjadi point kill di area top lane, tapi mungkin di tengah akan terjadi nih.
Oke, Oheb bahkan kalau Oheb udah berada di arah mid lane ini tandanya tidak baik-baik aja untuk tim Blacklist Internasional. Dia coba untuk membantu pergerakan dan bahkan rotasi dia tidak mau melepaskan turtle-nya kembali. 4 orang udah standby on position, bahkan Wise sudah berada di arah depan. Ini bakal dibuka dulu, chasing fate-nya. Bakal coba dikeker siapa yang ada berada di depan sana. Tapi lihat Fanny dari Paranoid. Edward bakal harus menggunakan satu bomb flicker. Tapi lihat San hilang begitu saja. Tak bisa terbendung sama sekali Bude Monster. Dan ditukarkan satu buah clean. Gold lanernya pun harus hilang. Watch Wise masih coba untuk bertahan tapi lelenya belum connect. Masih terkena sedikit pinggiran ketek dari seorang Wise. Blacklist Internasional. Sekarang mereka udah ngepres bawahnya. Tinggal sedikit lagi. Blacklist Internasional walaupun mereka kalah dari segi poin kill, tapi net worth mereka berada di atas tim Battle. Yes, bener banget. Coba dipaksa. Oheb, Panis coming. Para menit depan tapi Oheb. Gasrot langsung menghilangkan begitu saja tanpa ada basa-basi. Paranoid 3 point kill. Sudah diamankan oleh para pemain dari tim Bedel. Udah menjadi warning tersendiri bagi Blacklist Internasional. Jangan sampai ada yang sendirian. Paranoid bisa muncul dengan sangat cepat. Gak cuma dari poin kill yang mereka dapatkan di area bottom lane, tapi juga turret udah terkikis. Dan bergerak lagi sekarang rotasinya semakin cepat dari tim Battle di area tengah. Udah banyak banget yang low. Ini Fanny akan sigap menuju ke area mid lane. Turtle belum ada yang menyentuh. Turtle yang kedua masih bebas. Wow, Turtle tidak mau terlalu terburu-buru untuk diamankan. Lihat My Venus yang bahkan untuk membuka terlebih dahulu. Informasi telah diberikan. Para pembawa telah diamankan oleh seorang Fanny. Ini tandanya akan menjadi sebuah team fight. Blacklist Internasional ingin terlalu cepat untuk mendapatkan satu buah dan ternyata sedikit terlambat untuk melakukan kontes. Diamankan oleh seorang Wise. Bedel harus merelakannya, tapi Abyssal Arrow connect ke area belakang. Faraway menyusul Hajinya akan menjadi korban, tapi sempat untuk melakukan reload manipulation di sisi kanan. Wise seorang diri melawan Alien dan juga Paranoid. Kedua tim mundur secara perlahan, tapi tidak bisa. Blacklist International harus kehilangan satu membernya. Disusul lagi kah? Karena dari tim Bedel mereka memaksakan dengan sangat keras untuk bertarung terus-terusan. Tidak ada Haji untuk kali ini. Dan bahkan dari Edward tidak bisa masuk terlalu dalam. Satu poin kill, lihat sniper yang dilakukan. Menghilangkan satu poin atas tim Bedel. Di depan sana dari seorang Alien pun juga harus hilang oleh seorang Oheb. Triple kill, bakal coba diamankan Oheb untuk kali ini. Dan ternyata Watras belum bisa menyelamatkan hari dari seorang Grow. Flicker from Oheb save the day. Seorang diri one man show. Paranoid. Dia muncul dan manik didapatkan oleh Oheb. Keputusan yang kurang tepat diberikan. Bedel terlalu memaksakan diri untuk berperang terus-terusan. Padahal timnya nggak siap. Berada di posisi yang unggul sepertinya membuat mereka terlena. Lupa daratan kayaknya. Enggak sih, kalau menurutku mereka enggak unggul ya. Karena dari Blacklist mereka bisa nahan. Dari goldnya tadi, iya lu dapetin 5 poin kill. Tapi goldnya sama, equal. Yang berarti bahwa Blacklist mereka masih on par dari segi kekuatan. Dan akhirnya, satu celah tadi, 3 kill untuk Oheb. Udah itu kembalikin semuanya. Dan ini yang membuat ya Paranoid harus lebih ekstra hati-hati lagi sih sekarang. Wow, harus lebih respect ya Holybatism-nya. Tapi para pembuff kali ini bakal coba diinvasi. Paranoid telah memberikan informasi. Tapi kali ini udah mulai masuk ke depan. Dan satu buah retribusi telah diamankan oleh seorang Wise di depan sana. Pada harus mundur ke belakang. Dan Asa membol. Grok yang bisa berbuat banyak. Alien mencoba untuk memberikan knock out. Tapi ternyata Flicker harus digunakan untuk mundur. Dan lihat ada karpet ungu. Memberhentikan pergerakannya. Meta solid from Blacklist. Menghancurkan meta Fanny dari Bedel. Banyak sekali yang harus mereka pasrahkan kepada Blacklist Internasional, termasuk Turtle yang ketiga by Samsung Galaxy A-Series. Ini Samsung Galaxy A52. Kita lihat dari Turtle-nya yang tak akan dikontes oleh tim Battle. Blacklist International 2 Turtle berturut-turut tanpa adanya gesekan yang berarti mereka semakin ngelit dari segi net worth-nya. Bude Monster. Lihat mereka mengatasi satu buah damage dari seorang Fanny. Damage-nya terlalu sakit. Paranoid pun harus pulang. Paranoid. Kali ini mereka tidak bisa untuk melawan lagi daerah top lane. Damage dari Oheb terlalu keras dan fokus objektif menuju ke arah satu buah turret. Bahkan Alien sekalipun dipukul mundur asal-asalan. Edward terperangkap oleh satu buah lele. Ternyata masih ada satu buah monster jungle yang menyelamatkan hari dari seorang Edward. Ini Blacklist International belum pakai Wise secara full. Ini masih cari stack demi stack di area tengah dia sendiri yang sekarang 4-1 rotasi dari kedua tim. Fanny juga lagi nge-push di area bawah, tapi atasnya ini harus diamankan dan tak bisa untuk di defense oleh tim Battle. Tapi Blacklist International mereka baru berhenti di sini. Mereka dengan ada Abyssal Arrow yang connect terhadap Edward belum menjadi inisiasi yang tepat bagi tim Battle. Oke,
Lihat di sana Edward memukul mundur Purple Buff-nya. Bahkan Purple Buff-nya makin lebih jauh lagi. Paranoid gak bisa masuk lebih dalam. Edward benar-benar membuat satu buah pagar teritorial untuk para pemain dari tim Bedel. Bedel di depan sana bakal tidak bisa masuk sama sekali. Knockout strike seorang Edward ternyata masih bisa ditempuh. Tapi para pemain dari tim Blacklist International mereka tidak bisa kuat menahan damage dari seorang Clean. Dan Purple Buff mencoba dipaksa. Didapatkan ternyata tidak. Retribusi dari seorang West berhasil mendapatkan dengan cukup baik di sana. Blacklist lagi-lagi mencuri 2 kali buff dari seorang Fanny Paranoid. Oh, dia bakal paranoid banget sih tanpa adanya Purple Bow. Dia akan ketakutan untuk melenggang bebas di Land of Dawn. Sedikit kesulitan tanpa adanya Purple. Dari energinya dia sangatlah terbatas. Jadi gerakan yang dikeluarkan oleh Paranoid harus dihitung secara tepat. Yes, dan mereka bahkan lihat mereka berkumpul secara bersama-sama. Biarkan Wise seorang diri, biarkan Wise nanti yang akan datang terhadap para pemain dari Blacklist International dan Samsung Galaxy A52s 5G. CCTV dari Lord sudah melihat ada Lord yang bertengger, berdiri, tegak, gagah menantang di garis depan. Tapi Blacklist International melihat dari game pertama mereka di match pembukaan, mereka menunggu sampai menit yang ke-12 dan lebih memilih untuk ngandangin tim lawannya sampai momen itu datang. Tapi kayaknya di game ini sedikit berbeda karena dari Aldous dan juga Patrick udah langsung muncul ke area depan. Asmo menjadi frontline, tetapi Alien yang terhimpit seorang diri, teman-temannya bahkan gak bisa merespon Fanny terlalu jauh. Bukan kontes yang akan dilakukan oleh tim Battle. Sekarang 4 lawan 5, Blacklist International mulai mengunci pergerakan dari Lordnya. Mereka ingin mendapatkan Lord ini, tapi tim Battle gak akan membiarkan hal itu. Muncullah Paranoid dari sisi samping. Ohab sudah ngezoningan semua member dari tim Battle, tapi di sisi samping Asmo juga di zoning up. Oke, Oheb dengan flickernya, tapi lihat di sana tembakan peringatan mundur. Jangan dekati Lordku Oheb sama gendong handal. Kali ini memukul mundur para pemain dari tim Battle berdua dengan Rafaela dari Oh My Venus. Oh, tidak diselesaikankah Lord kali ini? Ternyata masih coba untuk dipancing. Masih seperempat darah. Edward is coming. Wise menunjukkan seorang alien. Wise, what are you doing? Seorang diri tadi yang menemani. Retribusi telah dikeluarkan. Tapi Oh My Venus save the day. Datang menyelamatkan dari seorang hype dan pakai Retri. Diamankan Paranoid. Blacklist International. What happened Naya Naon? Dibiarkan gitu aja, tapi Wise mengejar ke area belakang. Maju terlalu percaya diri dan memakan damage terlalu besar. Blacklist International gak cuma kehilangan Lord, tapi mereka harus kehilangan Wise di area bottom lane-nya. Wow, Bude, Opung Wawa, apa yang terjadi? Dia menahan Lordnya, dia bahkan Lordnya Keting dan itu malah menjadi sebuah kecelakaan yang menimbulkan. Miskalkulasi. I don't know. Ya bisa jadi ada miskalkulasi dari Blacklist tadi, dan kali ini dari Battle yang tadinya tertekan ya, akhirnya mereka dapetin spacing. Kita lihat dulu dah dari instant replaynya presented by Samsung Galaxy A52s 5G juga, dimana Asmo ini memang dikejar habis-habisan setelah mereka berhasil untuk mendapatkan Lordnya. Jadi ini semuanya udah usai sebenarnya, karena yang paling penting sebenarnya adalah Lord tadi tuh Lord yang menit ke-12. Tiba-tiba keadaan berbalik, tim Battle akan nge-push ke area top lane-nya. Oh My Venus sudah hilang, Lord masih ada dan ini Lord menit ke-12. Oke, tembakan peringatan telah dikeluarkan. Fairway udah mulai tertangkap. Ward manipulasi depan sana harus menghilangkan satu dari Oheb. Sama Gendong Hangda mencoba untuk mengeket. Ada Cold Steel depan sana. Yunis mencoba untuk kabur tapi ternyata tidak bisa. Tidak ada flicker untuk kali ini, mencoba untuk bertahan. Knockout strike. Tidak bisa membiarkan seorang Yunis bertahan hidup. Wise is coming. Lihat tinju dibalas Pak Wan. Kali ini membuat seorang Wise mencoba untuk mendapatkan seorang alien. Pulang retreat. Gila kekeran maut. Ini Oheb udah bukan Gendong Hangda lagi nih. Sniper. Petrus. 9 poin kill. Kita ngeliat Blacklist International berhasil memukul mundur tim Battle walaupun mereka harus kehilangan satu inhibitor di area top lane-nya. Tapi gila, perlawanan dari Blacklist International ini akan mengubah pula dari jalannya permainan karena sekarang Paranoid juga udah di mirroring terus-terusan, dia nggak bisa bebas lagi. Blacklist International masih memegang kendali permainan kayaknya nih Om. Itu namanya Oheb Petrus, pembunuh misterius. Oh. Lihat dengan 9 poin kill diamankan. Lihat, dia benar-benar snipernya cukup berbahaya nih. Lihat, dia udah mulai keker nih. Ada yang lewat gak sengaja aja, cetus palanya meleduk. Semriwing.
Lihat Bude Monster. Paranoid is coming, tapi lagi-lagi Paranoid tidak punya purple buff. Edward di depan sana memberikan semua jiwa dan raganya. Oheb hampir terambil, tapi Fanny is coming menuju ke arah Oheb. Masih bisa selamat. Ada Lele di sana nggak kena dan masih bisa dihindari oleh para pemain dari tim Blacklist International. Yes, dipancing-pancing aja sama Blacklist International. Mereka nggak mau war besar, mereka cuma menarik perhatian dari tim Battle untuk memberikan space kepada Wise di area bottom lane, Om. Yes, dan untuk item build-nya sendiri Oma Venus dia cukup tanky dengan adanya Antiquiras, Enchanted juga untuk mempercepat cooldown dari skill-skillnya. Oheb sih di sini. BOD first item, ada Brute Force untuk lebih tanky dan yang pasti ada Demon Hunter Sword. Dengan Nibiru's Passion itu bakal dalam banget damage-nya. Oke, Knock Strike tercancel. Lihat ada di sana, welcome to my channel. Langsung menuju ke arah belakang sana terkena tembok. Di follow up damage begitu saja dan tembakan peringatan. Dikeluarkan masih ada satu buah flicker menyelamatkan seorang alien di arah top lane. Wise belum datang. Wise belum memancing keributan. Ini Wise itu datang ketika satu Bude Monster. Ketika fight-nya di luar dari teritorial base yang dimiliki dari tim Bedel. Iya, dia kapok, nggak mau overcommit lagi, tapi Paranoid maju ke arah depan one man Choka. Tapi dia masih bisa kabur selamat dari burst damage yang dimiliki oleh Blacklist International. Finally, purple buff-nya diamankan oleh seorang Paranoid. Ini saatnya Paranoid untuk bersinar akhirnya. Dan bahkan ada Wise depan sana mencoba dikejar oleh seorang Farway. Tapi ternyata masih terlalu jauh, terlalu ngebut ini. Wise-nya punya free farm. Wise-nya punya waktu yang banyak. Paranoid is coming. Oheb akan jadi pilihan kacau dikeluarkan. Damage-nya masih dihindari dengan satu buah flicker dari seorang Oheb. Memilih untuk mundur alien. Terperangkap dunia termanipulasi dan harus hilang Bude Monster. Tinggal di belakang seorang hit, tapi Farway pun menjadi korban. Dua member dari tim Battle harus hilang. Mencoba untuk melakukan fight, tapi tak bisa. Blacklist International mereka semakin kuat dengan 5 membernya membersihkan satu inhibitor di area top lane. Bahkan di bawah pun mereka berhasil ngedapetin satu. Tinggal satu lagi tersisa di area mid lane-nya. Tanpa adanya Farway dan juga alien, ini akan sangat bebas Blacklist International. Tapi tengok Paranoid sempat untuk mencicil semua member dari Blacklist, tapi itu nggak membuat Blacklist International gentar. Mereka bahkan mendapatkan satu lagi, dua, dan tersisa Paranoid seorang diri. Wipe out! Blacklist International berhasil mengamankan game kedua mereka. Dan inilah Oheb, sang Petrus, pembunuh misterius yang tiba-tiba membawa kemenangan dalam tim Blacklist International. Fanny Paranoid udah mulai mengganggu, udah mulai membuat penat, tapi ternyata mereka tenang, mereka reset dan Opu Wawa